Football Universe. Kedatangan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen membawa perubahan yang sangat berarti. Di musim 2023-2024 ini, mereka belum terkalahkan. Apa yang membuat Alonso spesial dan mengapa permainan Leverkusen bisa berubah total? Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Ada apa dengan Bayer Leverkusen? Mengapa mereka tiba-tiba menjadi sangat kuat dan belum terkalahkan di Bundesliga? Apa yang diperbuat Xabi Alonso di sana? Apa sih spesialnya Xabi Alonso? Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita saat ini, menyingkapi klasmen Bundesliga musim 2023-2024 yang tak seperti biasanya. Bayern Munchen tak berada di puncak klasmen. Ini menandakan bahwa pesaingnya, Bayer Leverkusen, sedang mencoba mematahkan dominasi Munchen. Dan orang yang menerobos kebiasaan ini bernama Xabi Alonso. Pelatih ini bukanlah pelatih yang bisa dianggap remeh, karena pengalaman melatihnya yang baru seumur jagung. Semenjak masih menjadi pemain, Xabi Alonso telah banyak belajar dari pelatih-pelatih kelas dunia seperti Rafael Benitez, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, dan Pep Guardiola. Jika kita jeli melihat cara Alonso melatih Leverkusen, maka akan ditemukan sesuatu yang istimewa di sana. Karena ternyata dia berhasil menyatukan semua ilmu dari pelatih-pelatih terkenal menjadi sebuah strategi yang brilian. Oleh fans Leverkusen dan beberapa pandit sepak bola, Xabi bahkan dijuluki sang profesor karena kejeniusannya berhasil membawa Leverkusen dari peringkat 17 saat dia datang menjadi peringkat 6 di akhir musim 2022-2023. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, dia dapat merevolusi permainan Leverkusen. Jadi bagaimana Xabi dapat melakukan semua ini? Mari kita telusuri. Xabi Alonso dikenal sebagai salah seorang gelandang terbaik dunia di masanya. Dia memiliki visi yang sangat baik, kemampuan passing yang sangat akurat, tendangan keras, serta kecerdasan dalam memahami dan mengimplementasikan strategi yang bisa dikatakan sempurna. Karena hal tersebut, karirnya sebagai pemain sepak bola juga terbilang sangat gemilang. Dia adalah sosok penting dari era keemasan Spanyol yang berhasil memenangkan 2 trofi Piala Eropa serta 1 trofi Piala Dunia. Di level klub, kesuksesan yang sama juga terjadi. Liverpool, Real Madrid, serta Bayern Munchen dia buat tsunami trofi dengan total 14 trofi yang berhasil diraih. Singkat cerita, Xabi Alonso memiliki karir yang sangat gemilang sebagai seorang pemain. Pada usia 35 tahun di tahun 2017, Xabi memutuskan untuk pensiun. Padahal kemampuannya masih sangat baik dan masih ditawarkan perpanjangan kontrak oleh Bayern Munchen. Tetapi dia telah membuat keputusan penting dan berniat membuka lembaran baru dalam hidupnya, yaitu menjadi seorang pelatih sepak bola. Xabi kemudian mengambil kursus pelatihan dari level yang terendah. Dia menolak ketika diberikan jalan pintas untuk mengikuti kursus level pro. Jadi dia perlahan belajar dari level dasar sampai kursus level pro. Setelah itu, dia pun berhasil menembus seleksi kursus level elit UEFA. Dan di sini dia menjalaninya bersama beberapa rekannya, seperti Raul Gonzalez dan Victor Valdez. Di saat menjalani kursus level elit ini, ketika ada waktu kosong, Xabi menyempatkan berkunjung ke beberapa tempat latihan mantan pelatihnya. Xabi mengunjungi Pep Guardiola di markas City. Kemudian dia melihat bagaimana Ancelotti melatih Real Madrid. Dia juga mengunjungi Jose Mourinho di AS Roma. Dan dia juga tak segan belajar dari sahabat terbaiknya, yaitu Mikel Arteta di Arsenal. Hasil pembelajaran ini kemudian dia tuangkan ke dalam satu tulisan final untuk tesis kelulusan kursus Elite UEFA License-nya. Dia pun lulus sebagai salah satu yang terbaik waktu itu. Sehingga tak heran, ketika lulus, dia langsung diminta untuk menangani tim Real Madrid U13. Xabi memulai karirnya sebagai pelatih dengan cukup baik.
Real Madrid U13 di bawahnya memenangi Liga dengan tak terkalahkan. Mereka berhasil meraih 22 kemenangan dari 23 kali bertanding, mencetak 142 gol dan hanya kemasukan 12 gol. Hal ini membuatnya kemudian ditawarkan pekerjaan melatih di level yang lebih tinggi, yaitu di klub Liga Spanyol, kasta ketiga, yaitu Real Sociedad B, di tahun 2019. Xabi langsung setuju dengan penawaran ini, mengingat Real Sociedad adalah klub pertamanya sewaktu jadi pemain, dan dia sangat mencintai klub ini. Ketika Xabi datang, kondisi Real Sociedad B sedang tidak baik-baik saja. Permainan mereka kacau dan kemenangan pun sangat sulit diraih. Xabi kemudian perlahan mencoba memperbaiki gaya bermain mereka, dan di musim pertamanya mereka sudah mulai ada sedikit kemajuan. Di musim kedua Xabi di Real Sociedad B, dia membuat perubahan yang cukup berarti, sehingga permainan Sociedad B sangat enak dilihat. Kemenangan demi kemenangan berhasil mereka raih, dan di akhir musim mereka mencapai sesuatu yang luar biasa, yaitu berhasil naik ke kasta kedua Liga Spanyol, yang terakhir diraih tahun 1962. Keberhasilan ini membuat nama Xabi terangkat, dan dia pun mendapatkan banyak penawaran dari klub-klub besar. Tetapi Xabi menolak semuanya dan memilih tetap melatih Sociedad B. Pada tahun 2022, Xabi kemudian membuat sebuah keputusan besar dengan menerima pinangan Bayer Leverkusen. Xabi menolak tawaran Dortmund, Munchen, dan beberapa klub besar lainnya hanya untuk melatih Leverkusen. Hal ini membuat beberapa pengamat bola mempertanyakan keputusannya, tetapi Xabi melihat bahwa kemampuannya belumlah pantas untuk menangani tim yang sangat besar. Maka dia pun memilih tim mediocre dulu untuk mengasah kemampuan melatihnya. Sewaktu Xabi tiba di Leverkusen, kondisi klub sedang sangat memprihatinkan karena mereka baru mencetak 2 kali kemenangan dari 12 pertandingan yang dimainkan. Klasemen mereka ada di peringkat 17 dan itu adalah posisi degradasi. Xabi kemudian perlahan membentuk fondasi bermain mereka dan beruntung para pemain yang ada mempercayai kerja Xabi. Di pertandingan perdananya untuk Bayer Leverkusen, Xabi merombak formasi lama dan bermain menggunakan formasi baru 1-3-4-3. Strateginya adalah menerapkan garis pertahanan tinggi dan menguasai bola sebanyak mungkin agar dapat mendominasi permainan. Strategi ini terbukti berhasil menghancurkan Schalke dengan skor telak 4-0. Dua pemain muda Leverkusen yaitu Moussa Diaby dan Jeremy Frimpong mampu dibuat Xabi bersinar malam itu. Kemenangan ini menjadi awal dari 6 kemenangan berikut yang mengikuti Leverkusen, termasuk kemenangan fantastis 5-1 atas Frankfurt. Tetapi ini hanyalah awal dari tradisi Xabi di Leverkusen, dan dia pun berfokus pada pembentukan filosofi sepak bola yang mendasar di sana. Filosofi sepak bola Xabi adalah penguasaan bola, layaknya Pep Guardiola dan Arteta. Tiki-taka dan total football menjadi pondasi dari filosofi ini. Xabi menginginkan pemainnya bermain dengan umpan-umpan pendek terukur dan kompak dalam formasi ketika menyerang maupun bertahan. Semua pemain harus berperan mengalirkan bola, dan ketika kehilangan bola, semua harus kompak meraih bola secepat mungkin. Semuanya berjalan lancar, dan pemain-pemain Leverkusen juga mulai terbiasa bermain dengan cara Xabi ini. Sampai suatu saat ketika Leverkusen bertemu FC Porto di Liga Champions. Waktu itu Leverkusen menguasai bola 62% dan melepaskan 17 kali tembakan. Sementara Porto hanya beberapa kali berhasil menembus pertahanan Leverkusen. Tetapi hasil akhir malah FC Porto menang 2-0. Dan Xabi menyadari satu hal, bahwa dia juga harus menstabilkan pertahanan Leverkusen untuk menutup celah dari permainan penguasaan bola. Dia pun melakukan pembenahan strategi, dan hal ini terus-menerus dilakukannya guna mendapatkan strategi yang paling tepat untuk Leverkusen. Seiring berjalannya waktu, gaya bermain Leverkusen terus-menerus berevolusi. Xabi kadang memprioritaskan kontrol lini tengah, kadang juga mengeksplor permainan cepat sayap-sayapnya, dan kadang mengandalkan bek mereka untuk berkreasi ke depan. Hal ini membawa dampak positif bagi klub, sehingga di bulan Januari 2023, Leverkusen telah merangkak naik ke peringkat 8 klasemen Bundesliga.
Beberapa pemain kunci juga sembuh dari cedera. Salah satunya adalah Florian Wirtz, sehingga kedalaman skuad Leverkusen semakin lengkap. Gelandang kreatif ini bahkan tampil cemerlang saat Leverkusen mengalahkan AS Monaco di babak knockout European League. Di turnamen ini Leverkusen terus melaju sampai babak semifinal sebelum Xabi dikalahkan gurunya Jose Mourinho yang menukangi AS Roma dengan skor 1-0. Xabi terus memimpin Leverkusen dengan sangat baik, sehingga mereka mampu finish di posisi 6 Bundesliga musim ini. Suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat sewaktu Xabi datang, mereka masih di posisi degradasi atau peringkat 17. Tetapi meskipun telah mencapai posisi yang cukup baik, Xabi merasa harus tampil lebih baik lagi di musim berikutnya. Karena itu, dia pun menyusun rencana hebat untuk musim 2023-2024. Pembenahan terhadap skuad adalah yang pertama dilakukannya dengan melepas beberapa pemain yang dinilai kurang perform. Tercatat sebanyak 13 pemain dilepas Xabi. 2 diantaranya adalah bintang besar, yaitu Moussa Diaby dan Michael Bakker. Hasil dari pelepasan pemain ini secara total Bayer Leverkusen mendapatkan pemasukan sekitar 70 juta euro. Xabi kemudian melakukan belanja pemain untuk mengisi posisi-posisi yang dinilainya masih cukup lemah. Pembelian termahalnya adalah sosok jenderal lapangan tengah yang dibutuhkannya untuk mengalirkan bola, serta menahan gempuran lawan, yaitu Granit Xhaka yang didatangkan dari Arsenal. Untuk membantu Xhaka di lapangan tengah, Xabi juga mendatangkan Jonas Hofmann dari Mönchengladbach. Untuk memperkuat lini pertahanan, Xabi mendatangkan Alex Grimaldo dari Benfica dan Josip Stanisic dari Munchen. Sementara di barisan penyerang, Xabi mendatangkan 2 bintang muda Nigeria, yaitu Nathan Tella dan Victor Boniface. Total Xabi membeli 8 orang pemain baru dengan harga sekitar 85 juta euro. Pihak klub rela menanggung pengeluaran 15 juta euro karena mereka mendukung perubahan yang dilakukan Xabi. Bayer Leverkusen kemudian memulai musim 2023-2024 dengan 5 pertandingan pre-season. 2 pertandingan awal mereka kalah, tetapi kemudian menang di 3 pertandingan berikutnya. Permainan mereka semakin berkembang, dan Xabi membuka musim ini dengan mengalahkan Leipzig dengan skor 3-2. Formasi 1-3-4-3 yang diterapkan Leverkusen terlihat sangat sempurna karena di sisi pertahanan mereka memainkan 3 orang bek, dibantu 2 sayap pejuang yang naik turun tanpa lelah. Di lapangan tengah mereka selalu dapat mendikte lawan-lawannya karena formasi Xabi selalu dapat menciptakan overload di lapangan tengah. Lini serang mereka juga sangat tajam karena selain 3 penyerang yang aktif di depan, mereka juga selalu dibantu 2 sayap spektakuler yang tahu cara mengacak-ngacak pertahanan lawan. Dari 14 laga yang dimainkan, sampai saat ini rata-rata gol yang dicetak Leverkusen di tiap pertandingan adalah 3 gol. Dan angka ini terbilang sangat tinggi. Top skor mereka saat ini adalah Victor Boniface yang telah mencetak 8 gol dari 14 laga. Kepemimpinan Xabi benar-benar berdampak bagi Leverkusen. Mereka mampu menang di 11 pertandingan, seri di 3 pertandingan, dan belum pernah terkalahkan. Sejauh ini mereka hanya kemasukan 12 gol dan telah mencetak 39 gol. Hal yang paling menarik adalah menyaksikan permainan tiki-taka modern mereka. Sentuhan penguasaan bola khas Spanyol yang dipadukan dengan cara menyerang total football Belanda, serta kedisiplinan bertahan ala Jerman, membuat permainan Leverkusen sangat indah untuk ditonton. Fokus Xabi saat ini adalah terus mempertahankan keunggulan mereka karena hanya berselisih 4 poin dari Munchen di posisi kedua. Jika para pemain dapat tampil terus stabil, maka kemungkinan besar Bayer Leverkusen dapat memenangkan Liga Jerman di akhir musim. Tetapi perjalanan masih sangatlah panjang dan mereka masih harus terus berusaha. Bagi Xabi sendiri dengan kesuksesan melatih Leverkusen ini, tentunya tawaran untuk melatih tim yang lebih besar sudah mulai berdatangan. Mantan klubnya Liverpool, Real Madrid, dan juga Bayern Munchen sudah mulai mengontaknya. Tetapi bagi Xabi Alonso, dia masih ingin fokus mengantarkan Leverkusen meraih prestasi tertinggi. Menarik untuk dinanti, apakah Xabi Alonso akan jadi pelatih besar di masa yang akan datang.